Oke, sekarang kita masuk ke perkuliahan di minggu keempat. Pada perkuliahan minggu keempat ini kita akan membahas tentang model bisnis e-commerce. Bagaimana e-commerce mendapatkan suatu sumber pendapatan yang kreatif, gitu ya. Ada 4 topik pokok yang menjadi goal dari mata kuliah di pertemuan keempat ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi komponen-komponen kunci dari model bisnis e-commerce. Yang kedua, memahami bagaimana perusahaan e-commerce baru mendapatkan sumber pendanaan. Yang ketiga, mengetahui bagaimana model pendapatan online. Dan keempat, memahami model e-marketplace. Khusus yang keempat, nanti Anda belajar secara mandiri dari materi yang sudah kita berikan di modul. Anda tentu sudah mengenal perusahaan-perusahaan seperti Twitter, Facebook, IG, TikTok. Dari mana perusahaan-perusahaan platform sosial media besar ini mendapatkan revenue-nya, sementara Anda sebagai pengguna atau konsumen dari platform-platform ini menggunakan platform ini secara gratis. Awalnya perusahaan-perusahaan ini juga struggle untuk mencari bagaimana source revenue-nya. Ya, makanya kalau di dalam perusahaan digital kita mungkin mengenal istilah startup bakar uang. Artinya startup itu mengeluarkan suatu investasi yang sangat besar dibandingkan dengan pemasukannya. Berbeda dengan bisnis-bisnis konvensional di mana perusahaan itu akan mendapatkan penghasilan pada konsumen pertama yang membeli bisnisnya. Perusahaan startup harus melakukan sesuatu usaha kreatif untuk mencari suatu penghasilan, model-model penghasilan yang berbeda. Kita menggunakan aplikasi Gojek ya dengan murah. Dari mana Gojek bisa mendapatkan penghasilannya? Nah, nanti makanya untuk bisa mendapatkan suatu bisnis model yang inovatif, bisnis model yang kreatif, perusahaan perlu menyusun suatu bisnis model kanvas. Ini adalah suatu kerangka yang dikembangkan oleh Osterwalder, terdiri dari 9 komponen ya. Bukan hanya bicara tentang dari mana revenue stream perusahaan itu didapatkan, karena revenue stream ini juga tidak terlepas dengan apa value proposition-nya, bagaimana perusahaan segmen apa yang akan dituju, bagaimana menjalankan relationship, channels-nya apa, cost structure, resource, key activities, dan key partner siapa yang bisa menjadi partners untuk memberikan pelayanan sesuai dengan value proposition yang diberikan perusahaan sehingga perusahaan bisa mendapatkan revenue stream ini. Misalkan Twitter mendapatkan revenue stream dari 5 komponen, yaitu licensing data stream, promoted account, promoted tweet, promoted trend, dan analitik. Ini adalah sumber-sumber revenue stream dari Twitter yang tidak lepas dari key partner apa yang akan dia jadikan sebagai partner untuk mendukung perusahaan supaya bisa mendapatkan revenue stream sebesar-besarnya. Contohnya promoted account itu adalah seperti ini ya, misalkan Anda mendapatkan tweet, ternyata tweet itu adalah ini Anda bukan sesuatu yang Anda follow, ternyata itu adalah tweet yang dipromo. Atau di dalam trends ada satu trends itu yang organik, artinya memang dia besar karena banyak dibicarakan di online, di Twitter, tapi ada juga tren itu yang memang sengaja untuk dipromot. Atau promote tweet ya, jadi kalau di sini adalah akunnya yang di-tweet, tapi ini adalah tweetnya yang dipromote. Semua ini model dari promosi dari Twitter. Di samping Twitter juga memanfaatkan data big datanya tadi untuk dijual gitu ya dalam bentuk data stream dan API dan lain-lain. Nah, apa sebenarnya elemen-elemen penting dalam menyusun suatu bisnis model? Ada 9 elemen penting dan 8 ya. Ada beberapa yang menuliskan 9 elemen penting yang harus dipertimbangkan perusahaan ketika menyusun suatu bisnis model. Pertama adalah value proposition, revenue model, competitive environment, management team, organization development, market strategy, competitive advantage, dan market opportunity. Kita sudah menuliskan secara lengkap di modul Anda. Kita coba go through secara cepat apa itu yang disebut dengan value proposition. Value proposition ini bicara tentang capabilities apa yang bisa diberikan oleh perusahaan
untuk memproduksi suatu value, suatu nilai gitu ya. Nilai itu melekat pada suatu produk atau jasa yang ditawarkan untuk memenuhi suatu kebutuhan konsumen. Supaya kita bisa memberikan suatu value yang unik, maka kita juga harus melihat offering dari kompetitor. Kita harus berbeda, membedakan diri atau lebih bagus dari offering dari kompetitor. Nah, yang kedua bicara tentang revenue model. Revenue model ini bermacam-macam ya. Di online yang kita bilang tadi, kita harus kreatif gitu ya, perusahaan harus kreatif. Revenue model di e-commerce itu tidak harus semuanya itu transaksional, artinya orang membeli maka kita akan mendapatkan selisih profit dari biaya produksi dan biaya orang membeli. Ada beberapa model revenue yang bisa dikapitalisasi oleh perusahaan e-commerce. Yang pertama adalah advertising revenue model ya. Advertising revenue model ini selain nanti perusahaan itu juga bisa ketika kita memiliki suatu e-commerce kita juga bisa mendapatkan AdSense, tetapi selain itu juga ya perusahaan seperti TripAdvisor, seperti Airbnb itu juga menggunakan advertising revenue model. Orang membuat suatu platform dan di sana misalkan TripAdvisor ada suatu restoran yang mempromosikan lewat platformnya TripAdvisor tersebut. Subscription revenue model ini sudah sangat umum ya, jadi kita berlangganan, biaya berlangganan merupakan suatu revenue dari perusahaan e-commerce. Premium strategy artinya kita menggait konsumer pertama dengan free, kemudian setelah itu jika dia puas, dia mau merasakan kebutuhan yang lebih untuk meningkatkan mendapatkan servis dari perusahaan, maka dia harus membayar sejumlah price tertentu. Transaction revenue model ini seperti bisnis konvensional, transaksi. Jadi booking.com misalkan ya, kalau ada orang membooking hotel melalui booking.com, maka booking.com akan mendapatkan sekian persen dari hotel di mana konsumen tersebut membooking. Sama aja seperti Traveloka, ketika ada orang Traveloka menjual suatu tiket pesawat, maka dia akan mendapatkan suatu percentage dari maskapai yang dijual. Sales revenue model ini konvensional, jadi kita mendapatkan profit ya dari selisih sales ya, selisih biaya produksi dibandingkan dengan orang membeli. Nah, salah satu yang penting lagi namanya adalah affiliate revenue model. Affiliate itu adalah afiliasi gitu ya, afiliasi ke sesuatu. Misalkan Anda adalah blogger, maka Anda melakukan review terhadap suatu produk. Nah, maka ini disebut sebagai afiliasi. Orang kalau membeli produk dengan suatu kode-kode dari Anda, kode unik dari Anda, maka akan mendapatkan suatu diskon. Anda pun juga akan mendapatkan suatu fee gitu dari produk yang Anda promosikan. Salah satu affiliate ini juga diadopsi oleh TripAdvisor ya, oleh Airbnb juga, oleh Booking.com juga ada yang menggunakan affiliate, karena misalkan katakanlah orang akan mendapatkan suatu diskon tertentu ketika dia menggunakan kode dari ketika dia booking hotel dengan menggunakan suatu kode dari Booking.com. Nah, yang ketiga bicara tentang market opportunity, yaitu marketplace yang dituju perusahaan. Kita perlu tahu berapa sebenarnya spesifik market size yang akan dituju oleh perusahaan. Maka kita ada beberapa tingkatan ya. Misalkan kita akan berjualan produk-produk fashion gitu ya. Berapa full penetration yang bisa diraih. Kemudian tapi kita hanya untuk fashion kita hanya untuk generasi X dan milenial saja. Berapa total generasi X dan milenial. Nah, tetapi ketika kita lihat lebih spesifik, fashion kita ini kayaknya hanya untuk generasi milenial X yang dia
katakanlah suka dengan gaya casual, maka kita perlu tahu juga size-nya berapa. Jadi ketika kita melihat market opportunity, jangan melihat yang big marketnya ya. Market misalkan baju, semua orang membutuhkan baju, tidak seperti itu. Karena harus juga disamakan dengan value proposition Anda tadi. Siapa yang paling tepat, market apa, profil apa yang paling tepat untuk menjadi market opportunity Anda. Competitive environment artinya kita harus tahu siapa saja perusahaan-perusahaan yang menjual produk dan jasa yang sama di mana pada suatu pasar yang sama di mana perusahaan Anda nanti akan beroperasi. Sehingga kita akan tahu apa positif, apa strength dan weakness kita. Ingat ya, kalau kita bicara tentang competitive environment, misalkan katakanlah bank ya, Bank Mandiri, dia itu tidak untuk suatu layanan tertentu, Bank Mandiri tidak hanya berkompetisi dengan BCA, dengan BNI gitu ya. Misalkan Mandiri Cash, maka dia berkompetisi dengan GoPay, OVO. Kejelian Anda untuk melihat sebenarnya siapa direct konsumen itu akan menentukan keberhasilan Anda membuat suatu bisnis model. Yang kelima adalah menyusun namanya market strategy ya. Market strategy kalau di dalam pemarketing konvensional, market strateginya itu bicara tentang 4P ya, tapi kalau di dalam digital ini sudah beda ya. Bagaimana Anda memanfaatkan perangkat mobile untuk marketing, bagaimana membuat email marketing, bagaimana mengukur, bagaimana membuat konten marketing, sosial media, SEO, SOM gitu. Beberapa nanti akan kita pelajarin, tetapi lebih detailnya sebenarnya ini adalah cakupannya bukan hanya di e-commerce tapi lebih ke digital marketing strategy. Nah, ini adalah competitive advantage atau keunggulan bersaing Anda itu apa dibandingkan dengan kompetitor sehingga memungkinkan Anda akan menjadi winning di market ya. Bisa aja karena kita memiliki tenaga kerja yang skillable, yang ahli, karena kita memiliki suatu akses terhadap teknologi, karena perusahaan ini bisa membuat sesuatu yang lebih murah, menawarkan suatu produk dan jasa yang unik ke konsumen, atau dia direcognize sebagai brand image-nya, atau dia memiliki suatu akses khusus gitu ya, punya lisensi terhadap suatu teknologi, itu adalah model-model competitive advantage. Yang ketujuh adalah organizational development. Perusahaan yang ingin tumbuh dan berkembang maka dia juga membutuhkan suatu pengembangan organisasi ya. McKinsey membuat namanya 7S ya, strategi, struktur, manajemen proses, work process, people, dan reward. Ini adalah model-model yang sudah saya yakin Anda sudah pernah mempelajarinya di pengantar manajemen tentang bagaimana organizational development. Yang kedelapan adalah membuat suatu manajemen tim yang kuat ya. Sungguh pun kita mengenal beberapa perusahaan seperti Amazon itu sangat lekat dengan Jeff Bezos, Alibaba sangat lekat dengan Jack Ma, tetapi untuk membuat suatu perusahaan besar, satu orang visioner itu tidak cukup. Dia harus visioner yang didukung dengan suatu tim. Nah, nanti di video berikutnya kita akan bicara dari mana perusahaan akan mendapatkan sumber pendanaan. Terima kasih.